Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Tetap semangat ya. Oke, kembali lagi bersama saya dengan Irwin Sugeng di channel Lapak Dosen untuk mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-13 yang kita akan membahas mengenai distribusi F ANOVA. Nah, di pembahasan akan diawali dengan penjelasan mengenai definisi dari distribusi F ANOVA, kemudian juga klasifikasi satu arah, kemudian rumus-rumus yang digunakan, kemudian juga untuk langkah-langkah pengujian hipotesis seperti apa, dan juga contoh-contoh kasus ya. Oke, saya langsung saja kepada kepada slide-nya. Oke, kita lihat dulu untuk pendahuluan untuk definisinya. Jadi distribusi ANOVA ini ditemukan oleh seorang ahli statistik yang bernama R.A. Fisher di tahun 1920. Nah, sedangkan ANOVA sendiri merupakan kepanjangan dari Analysis of Variance. Jadi distribusi F ANOVA merupakan prosedur statistika yang digunakan untuk mengkaji atau untuk melakukan determinasi apakah rata-rata hitung atau mean dari 3 populasi atau lebih itu sama atau tidak. Jadi itu merupakan tujuan dari distribusi ANOVA itu. Nah, klasifikasi satu arah biasanya digunakan untuk menguji rata-rata pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut itu memiliki tiga kelompok atau lebih gitu kan ya. Oke, nah sekarang kita lihat rumus-rumus yang digunakan untuk distribusi F ANOVA ini itu untuk ukuran data yang sama. Kita lihat di sini ada JKK, kemudian JKT, di mana JKG itu merupakan JKT dikurang JKK. Nah, kemudian untuk ukuran data yang tidak sama, itu JKT itu ada rumus seperti ini udah jelas, dan JKK. Nah, sekarang kita lihat sendiri apa itu JKG dan JKT itu. Nah, kita lihat sini ada JKG itu sama dengan JKT dikurang JKK, di mana JKK merupakan jumlah kuadrat kolom dan JKG merupakan jumlah kuadrat galat. Nah, bentuk dan sini X kuadrat IJ merupakan pengamatan ke J dari populasi ke I. Dan T kuadrat merupakan total semua pengamatan. Kemudian NK merupakan banyaknya anggota secara keseluruhan. T kuadrat merupakan total semua pengamatan dalam contoh dari populasi ke I. Nah, kita lihat di sini bagaimana langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, kita tentukan H0 dan HA. H0 merupakan rata-rata ke N sampel yang sama atau identik. HA merupakan rata-rata ke N sampel yang tidak sama atau tidak identik. Lalu yang kedua, kita tentukan tingkat signifikansinya. Yang ketiga, kita tentukan derajat bebasnya. Lalu klasifikasi satu arah data yang sama, yaitu rumusnya adalah V1 sama dengan K kurang I1. V2 itu sama dengan K dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung. Oke, untuk klasifikasi satu arah yang tidak sama, itu adalah V1 sama dengan K-1, dan V2 itu adalah N besar dikurang K. Untuk langkah-langkah pengujian hipotesis, ini ya, seperti kita lanjut lagi. Kemudian untuk nomor 4-nya, tentukan wilayah kritis atau dilihat dari F tabelnya. Lalu yang kelima, kriteria pengujian H0 diterima jika F0 itu kurang dari sama dengan F table. H1 diterima jika F1 itu lebih dari F table. Lalu kita tentukan nilai hitungnya dari F hitung dan kemudian keputusannya dan juga kesimpulan. Nah, kita lihat sini adalah contoh kasusnya. Kelas 62.2B07 merupakan melakukan pengamatan pada hutan untuk mengetahui rata-rata kecocokan jenis pohon yang hidup di dalam hutan hujan tropis seperti pinus, mahoni, jati, meranti, dan keruling. Data yang diperoleh sebagai ini ya, jadi ada jumlah pinusnya berapa, jumlah mahoninya, kemudian jati, meranti, dan keruling. Dengan taraf yang 5%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan pada tingkat kecocokan pohon yang hidup di hutan hujan tropis untuk setiap varietas pohon. Oke, kita lihat sini hipotesisnya. H0 merupakan rata-rata tingkat kecocokan pohon yang hidup di hutan hujan tropis untuk setiap varietas pohon yang sama.
A1 merupakan rata-rata tingkat kecocokan pohon yang hidup di hutan hujan tropis untuk setiap varietas pohon yang tidak sama. Lalu kita tentukan tarafnya itu adalah alfa sama dengan 0,05, derajat bebas adalah V1 itu sama dengan K dalam kurung K-1 berarti sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian V2 itu adalah N, ya kan, jumlah respondennya dikurang K 4 yaitu sama dengan 14 kurang 5 sama dengan 9, dan kita tentukan daerah kritisnya itu adalah dari F table 0,05 dan 1,4 atau 0,9 didapatlah angka menjadi 3,63. Nah, untuk kriteria pengujian, jadi H0 itu diterima jika F hitungnya itu kurang dari sama dengan F table. H1 diterima jika F hitungnya itu lebih dari F table. Oke, kita lihat sini. Nilai hitungnya didapat sini JK itu sama dengan 136,35, JKK adalah 8,9, JKG sama dengan 127,4 gitu kan ya. Nah, kita lihat di sini nilai hitungnya, ya kan? Maka keputusan itu adalah, jadi rata-rata tingkat kecocokan, rata-rata tingkat kecocokan pohon yang hidup di hutan hujan tropis setiap varietas itu, varietas pohon itu sama, gitu ya. Oke, kemudian untuk contoh soal yang kedua, seorang dosen ingin meneliti hasil belajar mahasiswa berdasarkan 3 kategori, yakni mahasiswa tugas belajar, mahasiswa izin belajar, dan mahasiswa umum. Dengan taraf netto 5% dan dapat dilihat pada tabel berikut seperti ini gitu ya. Jadi dengan taraf nyata 5% ini, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan di antara nilai UTS pada ketiga kelompok mahasiswa tersebut. Jadi ini kita lihat merupakan nilai UTS-nya gitu kan ya. Oke, kita lihat sini hipotesanya adalah H0, jadi rata-rata nilai UTS ketiga jenis ketiga kelompok mahasiswa tersebut sama. Kemudian H1 rata-rata nilai UTS ketiga kelompok mahasiswa ini tidak sama. Lalu kita tentukan tarifnya adalah alfa sama 0,05, kemudian derajat bebas adalah V1 sama dengan dalam kurung K-1 berarti sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian V itu K dalam kurung N-1 berarti sama dengan 3 dikali dalam kurung 8 kurang 1 sama dengan 21. Nah, kemudian untuk daerah kritisnya di sini, jadi ini F table 0,05, 0,2, 0,21 sama dengan nilainya adalah 3,47. Maka didapat F tabelnya adalah 3,47. Nah, kemudian untuk kriteria perhitungannya, H0 diterima jika F hitungnya itu kurang dari sama dengan F table. H1 diterima apabila F hitungnya itu lebih dari F tabel. Nah, penulisan seperti ini, berarti kita lihat JKT-nya itu adalah nilainya 35,95, kemudian untuk JKK-nya 12,3, maka didapat JKG-nya itu adalah 23,6. Nah, kita hitung sendiri untuk apa nilai tengah kolomnya, kemudian juga apa galatnya dan ke total. Maka didapat adalah F itu adalah 5,481. Maka di sini dapat kesimpulan bahwa rata-rata nilai UTS ketiga kelompok mahasiswa tersebut adalah tidak sama. Oke. Nah, ini aja untuk pertemuan yang kelompok untuk yang pertemuan ke-13 mata kuliah statistika probabilitas. Nah, teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau bisa dijawab ke saya atau di grup. Dan juga jangan lupa bagi teman-teman yang masih belum mengumpulkan tugas, masih bisa dikumpulkan tugasnya secepatnya minggu ini atau paling lambat minggu depan gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.